Shalom, apa kabarnya adik-adik kelas 3 dan kelas 4 Sekolah Minggu GKI Kota Wisata. Senang sekali ya, tahun ini adalah awal ibadah kita di tahun 2022. Selamat tahun baru dari kakak-kakak Sekolah Minggu untuk adik-adik semuanya. Gimana liburannya? Senang ya semuanya, penuh sukacita. Yuk adik-adik, sekarang kita siap-siap, kita mau ibadah bersama-sama. Adik-adik udah siap semuanya kan? Hari ini kita sudah masuk di hari ke-9 di tahun 2022. Wah, pasti adik-adik semua semangat ya di dalam tahun baru 22 ini. Adik-adik, kakak mau nanya, ada nggak adik-adik yang mau kembali di tahun 2021? Wah, nggak bisa Kak Ika ya. Kita tidak bisa balik lagi di tahun 2021. Kakak jadi teringat nih sama satu lagu. Judulnya, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Yuk adik-adik kita sama-sama mengangkat pujiannya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua berkumpul di ibadah anak Gereja GKI Kota Wisata kelas 3 dan kelas 4. Tuhan Yesus berkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kami juga mau belajar melalui firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di hati kami masing-masing. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik, kakak mau nanya, siapa di antara kalian yang senang apabila dikasih hadiah berupa baju baru dari papa atau mamanya atau dari saudaranya? Wah, pasti senang sekali ya. Kalau boleh pilih, kalian lebih memilih baju baru atau sepatu baru? Kalau kakak sih kalau bisa dua-duanya adik-adik. Mau ngomong soal baju adik-adik, Kak Ika jadi ingat. Baju selain untuk membuat penampilan kita semakin keren dan juga melindungi tubuh kita dari cuaca panas atau cuaca dingin, baju juga sering dipakai untuk menunjukkan profesi siapa kita. Ternyata Tuhan Yesus juga merancang sebuah baju. Dan itu ada di dalam Alkitab. Ayo, siapa yang tahu? Ya, baju imam besar. Tuhan Yesus menentukan bagaimana model, desain, dan apa saja yang terdapat di dalam baju imam besar bangsa Israel. Wah, hebat ya Tuhan kita itu. Dan begitu perhatiannya Tuhan Yesus. Kenapa ya adik-adik? Tuhan Yesus merancang bajunya sendiri. Tuhan Yesus yang menentukan warna apa bajunya dan apa saja yang harus ada di dalam baju imam besar. Gimana kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tema firman Tuhan kita hari ini adalah mengkhususkan imam-imam. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau mengangkat pujian. Tuhanlah gembalaku, ku ikut selalu di padang rumput hijau, ku ikut selalu
Di padang rumput hijau ku ikut selalu, 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 ku ikut selalu, 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 ku ikut selalu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati firman Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan memberikan hati, pikiran, pendengaran yang begitu amat baik yang Tuhan persiapkan di tahun yang baru ini untuk memahami firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kiranya tahun yang baru ini menjadikan kita tetap terus bersemangat mengikut Tuhan, mempunyai harapan-harapan yang baru, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya adik-adik ya? Oke, sekarang semuanya fokus ke depan. Ya, kita mau menikmati firman Tuhan, nggak ada yang pegang HP, atau bercanda dengan saudaranya, atau temannya, atau apa itu, peliharaan kecil di dalam rumah misalnya, apa? Anjing-anjing kecil ya, atau kucing dan sebagainya. Semuanya fokus ke depan dulu. Kita mau belajar apa sih yang Tuhan inginkan di tahun yang baru ini untuk kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena yakin adik-adik pasti telah membaca ya Keluaran 28 ya, secara keseluruhan Keluaran 28. Nah, karena mau tanya apa yang adik-adik dapatkan dari Keluaran 28? Coba satu-satu menyampaikan. Nah, itu benar tuh. Di pasal 28, di situ disampaikan syarat-syarat untuk masuk ke dalam kemah suci. Ya, banyak sekali syaratnya. Mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Pada saat seorang imam masuk ke dalam kemah suci. Tidak leluasa adik-adik, tidak gampang untuk masuk atau menjadi imam yang dipilih oleh Tuhan. Tidak gampang ya untuk saat itu. Begitu banyak syarat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Adik-adik kan tahu ya, bangsa Israel itu kan bangsa yang suka ngedumel. Tahu nggak ngedumel apa? Tahu ya? Suka marah-marah. Tuhan sudah kasih sesuatu yang baik, dia masih mengeluh. Tuhan sudah menjawab doa mereka, dia masih mengeluh. Dan itulah bangsa Israel saat itu. Sehingga Tuhan melihat bahwa umat kesayangannya ini memerlukan seorang imam ya untuk menjadi media ya, untuk menjadi media bertemu dengan Yesus. Tetapi di pasal 28 di Keluaran, adik-adik udah baca ya, itu syaratnya luar biasa ya. Ada yang harus pakai jubahnya ditentukan warnanya, ada yang harus dikasih batu-batu di dadanya dengan jumlah batu tertentu, dan batunya juga bukan sembarang batu, tapi batu yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan ikat kepalanya, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Pada saat si imam itu mau berhadapan dengan Tuhan.
Dan itulah adik-adik keadaan saat itu. Jadi kalau ada seorang pendosa, ya, mau diampuni dosanya, si pendosa itu tidak bisa langsung masuk ke dalam kemah suci, tidak bisa adik-adik. Dia harus dimediasi, harus melalui perantara. Nah, perantaranya saat itu adalah adik-adik Musa dan Harun, serta keturunan Harun, artinya anaknya, cucunya, ya. Dan hanya itu yang boleh masuk ke dalam kemah suci, yang disebut imam. Jadi si imam ini yang akan mengantarkan dosanya bangsa Israel ke hadapan Tuhan di dalam kemah suci. Karena tanya, ribet nggak adik-adik? Ribet kan? Mau minta pengampunan dosa aja harus seperti itu. Mulai dari kostumnya, dari atas rambut sampai ke bawah, itu kostumnya ditentukan. Kalau kostumnya meleset, tidak diperkenan atau sesuatu akan terjadi di dalam kemah suci. Artinya sudah melanggar ketentuannya Tuhan. Begitulah saat itu adik-adik. Tetapi adik-adik ingat bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menanggung dosanya kita, yang seharusnya kita di atas kayu salib, kita yang harusnya umat yang berdosa dihukum, tetapi Yesus telah memberikan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik bisa bayangkan betapa sulitnya saat itu dan betapa mudahnya pada saat Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Lalu kita tidak perlu lagi memakai pakaian-pakaian khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Sekarang Kak Ratna mau tanya. Pada saat Yesus telah mati di atas kayu salib, dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Ya. Dia memberikan Roh Kudus untuk kita anak-anaknya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Pertanyaan Kak Ratna, apakah masih perlu kita memakai kostum yang ditentukan oleh Tuhan sebelum pada saat zaman dahulu, sebelum zamannya Musa? Tentu tidak lagi adik-adik. Kita tidak memerlukan lagi imam di dunia. Adik-adik ingat tuh ya. Pahami ini baik-baik adik-adik ya. Kita tidak memerlukan lagi imam di dunia. Nggak ada lagi. Imam besar kita siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, sehingga kita bisa dengan leluasa berdoa langsung kepada Tuhan. Apakah kita akan ditentukan, misalnya begini, karena kita berdoa di hari Senin, kostum kita harus warna putih. Jika kita mau berdoa di hari Selasa, kostum kita warna ungu. Jika kita berdoa hari Rabu sampai hari Jumat dan sebagainya, bersyarat. Sudah enggak lagi. Itulah bedanya adik-adik. Bedanya saat Yesus sebelum mati di kayu salib dan setelah Yesus mati di atas kayu salib. Segala sesuatu dipermudah oleh Tuhan. Karena dia telah mati di atas kayu salib, bangkit, lalu naik ke sorga untuk kita. Lalu apakah kita akan bersantai-santai dengan keadaan seperti ini?
Mau berdoa aja susah. Mau berdoa aja, entar dulu lah mama, entar dulu lah papa. Diajak sama papa mamanya berdoa, entar lah lagi ngerjain PR. Besok aja deh mah, pagi-pagi kalau mau tidur sekarang udah ngantuk nih, besok pagi aja. Adik-adik ingat, begitu kasihnya Allah kepada kita, sehingga Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Adik-adik harus bisa menghargai hal itu. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik ingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Kita tidak memiliki imam di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang adalah imam kita, yang kita percayai. Karena kita berharap adik-adik di tahun yang baru ini semuanya ada perubahan. Dari yang malas berdoa menjadi rajin berdoa. Yang malas belajar menjadi semangat belajarnya. Yang malas membaca kitab suci menjadi semakin rajin baca kitab suci. Semakin taat kepada Tuhan, semakin sayang sama papa mama. Dan semua dilakukan. Karena apa adik-adik? Karena Yesus adalah Tuhan, imam besar kita. Kita bisa langsung berhadapan dengan Dia di mana saja dan kapan saja adik-adik mau. Langsung berhadapan tanpa syarat, tanpa kriteria, tanpa harus memakai baju yang penuh syarat seperti zaman dulu. Nah, sekarang kita mulai melakukannya adik-adik dengan iman adik-adik, dengan percaya. Ya, tetap semangat melewati tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita sudah menikmati firman Tuhan. Kita berdoa, ya, dengan sikap doa kita. Tuhan Yesus, kami sudah menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat terus mengingatnya sampai kami besar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pemahaman firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh kami dapat aplikasikan, kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita punya hafalan. Ya, di tahun yang baru kita tetap harus menghafal firman Tuhan ya, 1 ayat aja. Tapi hari ini 2 ayat, adik-adik, ya 2 ayat. Tapi adik-adik karena yakin adik-adik pasti bisa menghafalnya ya. Dari Keluaran 29 ya, ayat 45 dan 46. Karena ulangin ya. Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Kita baca dulu ya. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Adik-adik pasti bisa, ya kan? Coba deh hafalin, pasti bisa, ya. Oke, sip adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur melalui persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik minta tolong ya sama papa dan mama untuk mentransfernya ke rekening gereja kita. Yuk adik-adik,
kita memberikan persembahan dengan sukacita, mengangkat pujian, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biar Tuhan Yesus kami boleh terus mengucap syukur untuk setiap apapun yang boleh kami terima. Dan kami boleh juga mengucap syukur untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu besar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat ya bahwa Allah memilih dan mengkhususkan para imam dari suku Lewi untuk melayani Allah di Kemah Suci. Kita sekarang mengetahui adik-adik siapa itu imam dan apa yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Adik-adik, kita juga sudah mengetahui apa yang para imam lakukan dan mengapa mereka dibutuhkan. Yang terakhir adik-adik, kita sekarang tidak membutuhkan imam. Mengapa? Karena Yesus adalah imam besar kita. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah. Terima kasih kami pada hari ini sudah boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar bagi kami semua. Kami boleh datang Bapa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa. Pada hari ini juga kami mau berdoa untuk semua teman-teman kami, untuk semua orang-orang yang kami kasihi, yang mengalami kelemahan fisik karena sakit. Bapa berkati mereka, Bapa berkati obat-obat yang mereka minum, berkati setiap tenaga medis yang terlibat di dalam pengobatan mereka. Biarlah Tuhan Yesus di dalam kelemahan fisik mereka, kasih-Mu boleh semakin nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk proses penyembuhannya. Kami mau menyerahkan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bapak setiap kami adik-adik sekolah minggu, kelas 3 dan kelas 4, dimanapun mereka berada. Terima kasih kami boleh masuk di tahun 2022 ini. Kami percaya kami boleh memasukinya karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu hebat di dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Bapak bahwa kami mampu menjalaninya
karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.